Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syauki Abdullah. Saya dari jurusan BSA Fakultas Humaniora. Saya di sini akan membacakan resuman saya. Pertama, materi pertama, hari pertama, yaitu dalam wawasan bidang akademik. Sejak tahun 2008, UIN Malang sudah mendapatkan sertifikat ISO SMSE ISO 901 sampai 2000. 4 program studi UIN Malang di tahun pandemi 2021 resmi memperoleh sertifikat internasional AUNKIA pada tanggal 20 November 2020. Meskipun telah ditetapkan sebagai program studi yang tersertifikat AUNKIA, namun sertifikat secara resmi baru diterima oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Malang pada tanggal 10 Juni 2021. Keempat program studi yang menerima sertifikat tersebut adalah Prodi Manajemen, Prodi Biologi, Prodi Hukum Keluarga Islam, dan Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Hal ini menjadi kado istimewa di tengah pandemi yang membuat seluruh layanan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus dijadikan secara daring untuk menghindari kerumunan. Sertifikasi internasional AUNKIA merupakan kali pertama sejak tahun 2017 direncanakan oleh LPM UIN Malang agar setidaknya setiap prodi mengantongi sertifikat internasional yang akan sangat mendukung kinerja prodi dalam menjamin mutu lulusnya. Tidak lupa International University itu dengan mendorong dosen dan juga mahasiswa untuk melakukan publikasi yang terjadi di dalam proceeding internasional maupun jurnal internasional. Bereputasi mahasiswa akan melakukan riset peningkat lebih-lebih jika jurnal internasional berprestasi sehingga semua karya-karya dosen dan mahasiswa itu bisa menambah atau meningkatkan peringkat universitas versi QS World University Ranking maupun lainnya. Untuk memadukan antara pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu kampus kita ada Ma'hadul Jamiah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya di empat pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual, akhlak, pengembangan bahasa asing, tahfidzul Quran. Sesuai dengan tema PPAK tahun ini adalah mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Dan tema ini sangat sesuai dengan amanah dari Kementerian Agama, di mana UIN Malang sebagai salah satu PTKIN yang berada di bawah Kemenak harus menjadi corong bagi pengembang zaman Islam moderat. UIN Malang sudah sangat siap, bahkan sudah setahun lalu menggunakan e-learning serta platform lain yang disiapkan oleh UIN Malang yang secara gratis telah tersedia di media internet. Sistem akademik seluruh mahasiswa harus memprogram mata pelajaran kecuali mahasiswa baru. Mahasiswa baru sudah diprogramkan secara otomatis oleh bagian akademik. Setelah semester 2 dan seterusnya sampai Anda lulus dari kuliah harus memprogram sendiri notasi kepada dosen dan masing-masing prodi atau masing-masing fakultas. Itu resuman materi pertama pada hari pertama. Untuk selanjutnya adalah resuman materi kedua pada hari pertama. Saya bacakan. Pemimpin yang besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata, tapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakan. Karena itu belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Pemimpin sejati bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah memprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Karena itu temukan jati diri Anda, mau jadi apa Anda di 4 tahun ke depan.
Saat inilah Anda yang menentukan menjadi ilmuwan, mau jadi orang yang luar biasa ataupun mau menjadi orang biasa-biasa saja. Hari ini kita memulai niatnya diangkat pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang-orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Pemimpin masa depan orang yang berprestasi, bukan orang-orang yang membakar alma maternya. Karena itu, jaga nama baik kampus kita. Torehkan prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Kedepankan kesatuan dan akhlakul karimah, karena visi misi kampus kita semua yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misinya mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, menghasilkan sains teknologi seni yang relevan dan budaya sains tinggi. Itu materi kedua hari pertama. Ya, materi selanjutnya adalah materi yang tadi disampaikan oleh Dema dan Sema. Saya di sini menggabungkan dua materi ini ya, satu materi yang Dema, yang dua adalah materi Sema, karena kedua ini saling berkaitan. Ini saya bacakan resum saya. Ketua Dewan Farhan Adi Purwosadi, Wakil Ketua Dema Ahmad Fawaid. Organisasi Dema. Apa itu organisasi Dema? Dema adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif level lingkungan universitas maupun fakultas, pelaksana program kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi kemahasiswaan tingkat universitas. Tugas-tugas Dema melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasikan kegiatan mahasiswa. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama. Bentuk upaya kolaborasi kampus dengan agama, Kementerian Pengembangan dan Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sosial media Dema Universitas UIN Maliki, Dema/UIN Malang. Struktur pengurusan Dema. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Bendahara Kementerian. Sahabat Desa, meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat. Sapa Sekolah, membantu memberikan kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah untuk melatih kepemimpinan sosial politik, diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. Yang kedua ini SEMA. SEMA adalah lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang mengkoordinasi Dema, UKM dan HMG. Visi terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA advokasi, legislasi, pengawasan dan penganggaran. Tugas SEMA mengawasi dan mengontrol Dema Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda, memfasilitasi aspirasi mahasiswa, mengesahkan peraturan Dema. Terus selanjutnya wewenang SEMA, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa, menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Komisi SEMA, Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, mengawal ormawa di seluruh UIN Malang, administrasi dan keuangan, pembuatan peraturan administrasi, terus informasi dan komunikasi, alat publikasi terkait kinerja SEMA. Badan pengurus, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara, Ketua Komisi A,
Nah, tadi badan pengurus, ketua umum, sekretaris jenderal, dan bendahara. Ketua komisi A, komisi B, C, dan D. Persyaratan keduanya, Dema dan Sema, ini IPK harus memiliki minimal IPK 3, memiliki SK kepengurusan Ormawa, siap terikat dengan Dema Universitas Mahasiswa Aktif UIN Malang, mengisi form Google. Terus di sini saya menyampaikan resumen saya, yaitu yang tadi disampaikan oleh Bapak Basri Zen tentang moderasi beragama, judul Conceptualizing the Moderation on the Context of Indonesian Islam. Nah, saya di sini mengambil beberapa poin ya. Beberapa poin. Orang sering menilai seseorang soleh itu dinilai dari aksesorisnya. Terus label sosial, Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer yang viral, moderat, Islam dan Islam Nusantara. Terus selanjutnya, kita jangan kalah oleh orang Arab. Pakailah aksesoris-aksesorisnya biar tampak dan tidak kalah oleh orang Arab yang mungkin ilmunya kurang, seperti ceramah, dakwah, memimpin organisasi. Terus memang gak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain-lain, yang ada hanya Islam. Tapi menurut sosiologis ada perbedaan karena beda pemahaman, ada yang radikal, ekstrim, dan lain-lain. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Ya. Terus dasar teologis, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the jurists and Muslim scholars. Terus kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? 1. Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. 2. Historisitas Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke Indonesia via dakwah, not war. Tidak ada peperangan. Terus 3. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Nah, ini berakar dari tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. Terus we are not the Middle Eastern Arab. 4. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Pesan yang disampaikan oleh Bapak Basri Zen. 1. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. 2. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. 3. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Itu penting. Selanjutnya adalah tentang UKM. Saya di sini mengambil 2 ya, UKM Menwa dan UKM Pramuka. Nah, saya bacakan. UKM Menwa Staf PAM Bidang Keahlian Lutfi Januar Cahyadi. Apa itu Menwa? Sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal Haji Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Moto Widya Castrena Dharma Siddha, penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Asas dan dasar UUD pasal 30, UUD nomor 3 tahun 2002, surat keputusan bersama 3 menteri. Fungsi daripada UKM Menwa
melaksanakan pembinaan anggota resimen mahasiswa, ini semi militer. Resimen mahasiswa membantu terwujudnya kampus yang kondusif, membantu TNI atau Polri. Tugas menciptakan dan menjaga Resimen Satuan 811 Wiracakti Yuda Mahasurya, berdiri tanggal 17 November 1981 sebagai 8 sebagai Kodam Brawijaya, 11 sebagai nomor urut Resimen Mahasiswa Jawa Timur. Prajurit atau pemimpin yang sakti dan tahan akan segala bentuk halangan, rintangan dalam melaksanakan tugas. Pelatihan dan pendidikan Menwa, pelatihan perjenjangan khusus. Struktur Menwa: Rektor, pembina satuan, Unsu Kepemimpinan, ahli staf. Staf Menwa: Komandan, wakil komandan, staf ahli, staf Undiklat, staf Ursus, staf Urlogben, staf Urmin. Kecabangan Menwa: lempar pisau, menembak, karate. Prestasi: juara 1 MHQ 5 juz, juara 2 cerdas cermat, juara 3 lempar pisau, juara 1 desain poster nasional, juara 3 lomba karya tulis ilmiah, juara harapan 1 karya tulis ilmiah. Terus saya di sini akan membacakan yang UKM Pramuka. UKM Pramuka ya. UKM Pramuka, visi menjadikan anggota meningkatkan kualitas pendidikan, membentuk anggota rancana yang ulul albab, menjadi anggota ranca yang kritis dan mandiri. Struktur: Ketua Dewan Rancana, terus Wakil Ketua Dewan Rancana, Sekretaris 1 dan 2, Bendahara 1 dan 2. Program kerja Anjang Sana, ada perkemahan Wirakarya, sudah pasti itu. Pramuka pasti ada perkemahan. Terus temu alumni, musyawarah Pandega. Tugas: rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal, rapat bidang, rapat anggota, rapat triwulan berarti 3 bulan, welcome party. Berpramuka itu pilihan, bukan asal ikut-ikutan. Bukan hanya tepuk tangan, pemangku adat, Dewan Kehormatan Pandega, Obsdiklat, operasi, didikan, dan latihan. Par dan Opram Tara, pelatihan anggota rancana. Program kerja perkemahan akhir tahun dan latihan dasar kepemimpinan. Tugas: oflis larut dan makrab, upacara rutin dan outbound ya, itu pasti ada outbound juga ya. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, resum saya ya 2 hari ini, resum hari pertama dan resum hari kedua ya. Tadi sudah memenuhi 2 resum pada hari pertama dan 4 resum pada hari kedua. Dari sini saya Muhammad Syauqi Abdullah meminta maaf apabila ada kurangnya ya, pasti banyak kurangnya dalam catatan saya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.